Perkenalkan nama saya Nasri Ilham. Perkenalkan nama saya Muhammad Aisyah Putra. Perkenalkan nama saya Aisyah Tika. Perkenalkan nama saya Aska Pusalila. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa literasi finansial. Apa sih literasi finansial itu? Ayo simak dengan baik-baik. Kemampuan seseorang untuk memahami, menerapkan, dan menggunakan pengetahuan serta keterampilan keuangan untuk membuat keputusan finansial yang bijak dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pengelolaan anggaran, tabungan, investasi, hingga pemahaman produk dan risiko keuangan demi mencapai kesejahteraan keuangan jangka panjang. Sebelumnya terdapat pandangan umum yang keliru di masyarakat yang memandang jika kemampuan mengelola keuangan hanya diperlukan oleh orang yang kaya atau orang yang memiliki uang yang banyak. Padahal literasi keuangan diperlukan oleh siapa saja, terlebih bagi orang yang memiliki keterbatasan penghasilan, untuk dapat mengatur pengelolaan keuangannya menjadi efektif dan juga efisien. Lalu mengapa sih literasi finansial itu penting? Dikarenakan untuk memastikan seseorang agar dapat menggunakan uang serta kekayaan yang dimilikinya dengan tepat dan bijak. Di tengah perkembangan industri yang semakin pesat, ketiadaan literasi finansial bisa menjebak seseorang ke dalam gaya hidup yang konsumtif, seperti gemar berbelanja, namun tidak mengupayakan kepastian kesejahteraan dalam jangka panjang. Nah, gaya hidup yang konsumtif itu adalah yang serba instan atau serba langsung tanpa ada prosesnya terlebih dahulu. Apabila seseorang atau kita tidak mampu memahami atau melaksanakan literasi finansial ini, maka akan terjebak dalam gaya hidup serba konsumtif. Cakupan literasi finansial ada 6. A. Memiliki pemahaman tentang transaksi ekonomi dan beragam jenis praktiknya mengenai berbagai jenis transaksi ekonomi seperti pembelian, penjualan, pinjaman, dan investasi serta cara kerjanya dalam ekonomi sehari-hari. B. Mengenali pemasukan atau penghasilan adalah sejumlah uang yang didapatkan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemampuan memahami sumber pemasukan seperti gaji, keuntungan usaha, dan investasi, serta pentingnya verifikasi sumber pemasukan untuk ketahanan finansial. Mengelola pengeluaran adalah mengelola pengeluaran dengan cara membuat anggaran belanja. Meski sudah sering kita dengar, nyatanya hanya sedikit orang yang secara konsisten dapat mempraktikkan kemampuan ini. Merancang tabungan, sisa dari selisih antara pemasukan dan pengeluaran kebutuhan primer dapat kita alokasikan untuk merancang tabungan. Pilihan untuk menabung daripada membeli sesuatu yang tidak begitu diperlukan adalah hal yang sangat dianjurkan dalam literasi finansial. Hal ini karena menabung akan memberikan manfaat yang lebih banyak. Menabung juga mengasah kemampuan kita untuk bersabar. Jika tabungan sudah terkumpul, seseorang akan memiliki kemampuan yang cukup untuk membeli sesuatu yang diidamkan secara langsung tanpa harus mencicilnya dengan bunga. Merancang alokasi berbagi,
Mengalokasikan uang untuk berbagi bisa menjadi pilihan dalam mengelola pengeluaran. Dana berbagi yang wajib menurut hukum adalah dengan membayar pajak negara. Misalnya saat kita berbelanja makanan di restoran, maka kita akan dikenai pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11%. Uang pajak tersebut akan digunakan negara untuk membiayai keperluan negara dalam melayani masyarakat. F. Mengenali praktik tidak baik dan kejahatan finansial. Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya terkait dengan kemampuan literasi finansial adalah mengenali praktik penyalahgunaan keuangan, seperti modus atau cara yang sering dilakukan dalam tindak penipuan atau korupsi. Pemahaman mengenai hal ini penting agar dapat menghindarkan kita untuk menjadi korban atau pelaku dari tindakan penyalahgunaan keuangan yang dapat merugikan orang lain. Kejahatan finansial adalah segala aktivitas yang memungkinkan seseorang atau kelompok memperoleh aset keuangan secara tidak sah, termasuk uang, surat berharga, atau properti lainnya. Hal ini biasanya melibatkan pencurian langsung dari seseorang atau institusi atau mengubah dan mengaburkan pemilik suatu aset secara ilegal. B. Jenis kejahatan finansial. 1. Tipuan. Kejahatan penipuan keuangan mencakup segala aktivitas yang dimaksudkan untuk memperoleh atau melindungi keuntungan finansial melalui cara-cara yang menipu dan tidak etis, seperti peniruan identitas, pemalsuan, pencurian identitas, dan pemalsuan catatan bisnis. 2. Pencucian uang. Pencucian uang merupakan kejahatan keuangan yang bertujuan untuk menutupi sumber hasil kejahatan. Tujuan pertamanya adalah menyelundupkan uang yang dihasilkan melalui aktivitas ilegal ke dalam sistem keuangan penempatan. Tujuan kedua adalah untuk memindahkan keuangan tersebut untuk membangun sejarah transaksi, memberikan kesan legitimasi, dan mempersulit penelusuran kembali ke sumber kriminal aslinya, hiring atau stripping. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan uang kepada penjahat untuk dibelanjakan tanpa menarik perhatian pihak berwenang. Integrasi. 3. Penggelapan. Penggelapan terjadi ketika seorang dipercayakan atau diberi akses terhadap dana yang akan digunakan untuk tujuan tertentu. Seseorang tertentu kemudian secara tidak sah menggunakan uang tersebut untuk tujuan lain. Mereka mungkin mentransfernya ke rekening mereka sendiri atau rekening orang lain, lalu membuat faktur atau tanda terima palsu untuk mencoba menutupi jejak mereka. 4. Korupsi dan suap. Mirip dengan penggelapan, korupsi terjadi ketika seorang yang memiliki posisi berkuasa bertindak di luar mandatnya untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, termasuk keuntungan finansial bagi dirinya sendiri atau orang lain. Hal ini terjadi ketika seseorang secara ilegal memberikan keuntungan finansial kepada pihak berwenang sebagai imbalan atas perlakuan istimewa dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi publik. 5. Penghindaran pajak. Seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak atau membayar pajak lebih sedikit dari jumlah utangnya merupakan kejahatan keuangan yang disebut penghindaran pajak. Seseorang juga dapat melakukan penghindaran pajak dengan menyimpan atau menginvestasikan asetnya pada bank atau perusahaan di negara lain, atau yang bersifat shell, tidak memiliki lokasi fisik dan atau tidak beroperasi aktif. Hal ini memungkinkan mereka untuk secara
salah mengeklaim bahwa mereka mempunyai aset yang lebih sedikit dari yang sebenarnya mereka miliki sebagai upaya untuk secara ilegal membayar pajak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya harus mereka bayar. Pemalsuan, kejahatan keuangan lainnya melibatkan manipulasi atau penggadaan aset keuangan secara tidak sah, dikenal sebagai pemalsuan. Sementara itu, pemalsuan menghasilkan tiruan atau salinan tidak sah atas aset keuangan yang sah. Niat penjahat adalah membelanjakan barang palsu tersebut seolah-olah asli, dengan harapan pihak lain yang bertransaksi tidak menyadari perbedaannya. Dan kita akan berpamitan di sini teman-teman ya. Karena kita harus berpamitan. Terima kasih sekali lagi sudah menemani gua dan gua menemani kalian. Kita udahan dulu.